Halo Gabutaci, Ferry di sini dan kali ini tangan gue udah ada Poco C75, smartphone 1 jutaan Poco yang paling baru saat ini. Punya performa yang cukup menarik dan kali ini akan kita gasok atau kita panas-panasin lah buat main Genshin Impact di seri lancar nggak sih main Genshin Impact di Poco C75. So, without further ado, let's put it up. Oke, quick overview tentang Poco C75-nya. In a glance, ini memang mirip sama Redmi 14C, dan actually it is mirip dengan 14C. Ini saudaraan kembarannya dan di rebadge jadi Poco. Ini aslinya kan biasa tulisannya Redmi ya. Ini sekarang jadi Poco dengan desain yang sama persis sebenarnya, tapi dengan colorway yang nggak berbeda. Dimana kalau hitam di sini dia glossy and doff. Gue actually nggak megang Redmi 14C dan belum tahu bentuknya kayak apa. Sedangkan yang versi Redmi 14C itu ada yang warna menarik banget, yang silver and then blue di sini. Kalau di Poco ada yang full green. Gue nggak sempet pegang kemarin sih, ada sempet gue foto, tapi nanti coba gue input sini kalau bisa. Dari belakang dulu aja kita akan bahas di kameranya. Sekarang ada cuma tinggal 2 kamera, namun satunya bukan lensa makro lagi atau ultrawide ataupun tele. Yang satu itu pure sensor aja 2 megapiksel untuk depth sensor, dan satunya lagi adalah lensa 50 megapiksel barunya Poco di Poco C75. Dan ya that's about it di kameranya. Simple, straightforward, dan kameranya cukup aja. Nanti mungkin akan gue coba bahas di video lain tentang kameranya. Untuk baterainya sendiri ini 5180 mAh yang bisa dicas sampai fast charging 18 watt. But ini menarik karena lebih dari kompetitornya, lebih 180 mAh aja dibandingkan 5000 yang biasanya menjadi benchmark untuk smartphone 1 jutaan. Di sampingnya ada fingerprint, desainnya memang ala-ala Redmi dan Xiaomi banget ya. Ada pakai USB Type-C buat charging portnya di bawah. Ada headphone jack masih di atas ini. Namun ini pertama kalinya gue kaget ada Xiaomi yang nggak punya infrared sensor kayak. Padahal harga segini tuh menjadi sweet spotnya Xiaomi banget untuk bisa, Xiaomi Group ya, untuk bisa punya IR clusternya, tapi ya udahlah nggak ada. Oke, kita masuk ke soal spesifikasinya. Di sini Xiaomi ini Poco C75 udah pakai Xiaomi HyperOS yang versi 1.101 ya jadinya, dan disupport sama RAM 8GB yang model ini dengan storage 256GB dan bisa di-expand lagi RAM-nya. Dan untuk spesifikasinya sendiri dia pakai Helio G81 Ultra octa-core max 2 GHz. Jangan ketipu karena ini bukan actually dibawa dari G85 kalau katanya MediaTek dan juga Poco dan juga Xiaomi sebenarnya. Ini katanya di atasnya dari G85 karena ini generasi barunya. I don't know what's going on with MediaTek's naming sih. Sekarang ada Helio G yang naik turun, kemudian ada Dimensity yang juga naik turun. It's a compelling comparison dengan kompetitornya si Snapdragon yang malah rebranding nama total, tapi again, MediaTek get your thing straight lah kalau mau lebih rapi lagi. Ini Android versionnya Android version 14 dengan model numbernya ini bedanya kalau P sama G sama X gitu, itu kayak Poco sama Xiaomi sama mana-mana. Internal storage-nya ada 256 dan udah kepake 158,2, di mana kebanyakan itu diisi nama apps game di sini, jadi game itu banyak banget. Paling gede ada Genshin Impact, Zenless Zone Zero, dan Call of Duty yang udah gue install, tapi Call of Duty cuma install doang, belum dimainin. Zenless Zone Zero makan 23GB plus, dan Genshin Impact 31,27GB di versi 5,1-nya, dengan FSS 715 dan app datanya 30GB-an. Ya, kurang lebih itu highlight dari Xiaomi HyperOS-nya, spek singkatnya sama spek dari Genshin ya. Dan kita langsung masuk aja ke AnTuTu benchmark karena udah sempet gue benchmark nih. Untuk sekelasannya memang agak I don't know, kayak rendah banget ya, 200 ribuan kayak. It's been a while kita melihat angka serendah ini, but oke lah, 400.000 udah mulai diambil, bukan 400.000 udah mulai diambil sama mid-ranger dan entry level. Sekarang udah mau menyisir angka 300.000-an, so that's a good thing. Dan dengan performance-nya juga dia, dengan hit performance-nya dia juga yang udah nyampe 39 derajat doang digeber sama benchmark light-nya. It's okay, acceptable lah. Dan itulah kurang lebih AnTuTu benchmark-nya. Kalau kita lihat ke my device, ada singkat lagi Poco, dia model device-nya adalah namanya Lake, boardnya Lake MT6768, itu si Helio G81 Ultra-nya dengan Android 14. Ini kan, tumben nih, CPU modelnya jelas banget G81 Ultra. Biasanya cuma ini nih, MT6
769J, tapi itu lengkap banget. Resolusinya ini Full HD plus, tapi gue curiga kenapa ada 720 di sini. Harusnya dia HD plus doang kan, berarti kan. Oke. RAM-nya 8GB dan storage segini, tapi nggak dijelasin nih LPDDR berapa dan UFS berapa. I might need to check, tapi seingat gue dia masih pakai LPDDR4X dan juga UFS 2.2. I may be wrong. Nanti kalau misalnya salah gue coba tulis di sini, atau nanti kalau ketemu gue tulis di sini juga. So ya, kurang lebih itu aja tentang si Poco C75-nya. Gue berusaha mencoba cukup singkat, jelas dan padat aja, dan langsung aja kita akan tes main Genshin Impact-nya lengkap dengan FPS meter dan segala macam. Jadi akan gue start dulu dan ini bakal ada kekat sedikit. Oke, udah nyala. Sekarang kita masih di home screen-nya. Oke, there we go. Kira nggak ada suara ya? Dia masih single speaker ya, jadi suaranya benar-benar cuma blowing dari satu doang. Oke, laptopnya udah jalan, OBS juga jalan, dan yaudah kita start aja. Ini Genshin Impact-nya terakhir gue sempat masuk dalam setting low 60. Jadi nanti akan kita reset dulu ke defaultnya dia banget kayak gimana buat lihat performance-nya. Kemudian low 60. Kemudian gue akan coba low 60 dengan cooler. Kalau melihat ada perbedaan secara performance atau apa kalau dia untuk low 60-nya. Kemudian tentunya akan kita geber coba di highest 60, which is for fun. Karena gue somehow sure kayak nggak mungkin kuat sih. Ini G81 loh gitu, kesian banget digeber segitu jauh gitu kan. Tapi ya we'll see, let's have fun aja sih di situ. Siapa tahu ternyata high 60-nya bisa ngalahin flagship, nggak mungkin sih. Tapi ya gitulah. Apa itu notifnya? Kenapa ini Bixby suka bunyi sendiri? Kepencet kali ya. Oke, kita masuk ke dalamnya. Jadi tadi untuk di load screen-nya sih kita dapat average dari 30 fps ya. Standard. Karena juga itu ada beberapa pre-render juga. Jadi ya oke lah. Oke, kita masuk dulu di sini. Kayak biasa di loading screen ini ada dua faktor sebenarnya, nggak cuman spesifikasi atau performa dari smartphone kalian, karena di sini juga ada pengaruh sama data connection kalian atau internet kalian. Jadi kalau misalnya loadingnya agak lama, you need to check on both. Kalau terlalu rendah segala macam juga akan lama. Tapi ini gue agak surprise, ini UFS 2. Kayaknya UFS 2 nggak secepat ini. Apa karena udah sempet buka ya? That's also a problem. Something. Oke. Dan kemarin masih baru lanjutin story-nya 5.1 yang agak baper, spoiler alert. Kalau misalkan kalian belum main, mungkin bisa skip sedikit di sini. Itu agak sedih banget ya dan baper banget. Oke, kita set defaultnya. Jadi dia by default itu cuma bisa lowest ya, terendah of course, karena ini emang entry level banget. Tapi ininya status current performance load-nya tuh dibilangnya smooth. Jadi apakah dia bisa flat 30 fps? Menarik nih, coba kita lihat. Oke, kita bisa explore di Natlan dulu. Karena Natlan kan agak pack juga nih. Lagunya masih happy banget ya, padahal udah ending sedih seperti itu. Lagunya takut kekencangan. Oke, kita coba ke Stadium dulu kali ya. Stadium kan lumayan beragam objeknya. Let's see. Wah, loadingnya lumayan lama nih. Zoomnya kelewat dikit dari border. Lama juga ya. Ada di load screen sih cepat. Wow, draw distance-nya flat. Tapi jujur ya, 30 fps kalau misalnya masih segini tuh masih responsif, bisa dimainin. Kayak kalau kalian memang cuma mau nyoba main aja, it's okay gitu loh. Kalau misalkan memang pengen ya penasaran Genshin kayak apa, atau memang suka grind Genshin aja, butuh quick jog outside of the house gitu, misalkan kalian biasa main di PC gaming PC kalian gitu, terus kemudian ada harus pergi atau apa dan cuma bawa C75, I guess going this way is fine juga sih. Bisa masuk kan ya ke sini kalau nggak salah? Oh nggak bisa, bukan pintu ya? Ingatnya bisa dari atas sana dong.
Buat ke atas sana tuh lupa dah dari mana, dari samping sini kah? Enggak. Oh iya, dari samping sini benar. Next stadionnya. Ini sekarang kita tesnya udah dari Natlan ya, bukan dari Sumeru lagi atau Fontaine lagi, karena udah ada nih yang barunya. Dan di sini FPS-nya ngedrop banget ya ke belasan. Ada 20, ada 23, tapi kayak oh, that's deep sekali. Kita ke outside-nya, ini kita di stadium atasnya, kita udah naik. Ya kurang lebih draw distance-nya sih segitu. Di luar rendernya lebih oke sih, karena mungkin jaraknya nggak lebih tightly packed ya dibandingkan ruangan. Nah masih ada digit-digit ke-12. Ada command chest di sini, nggak tahu. Ya dan ya oke lah. Kayak gini masih yang gue bilang jadinya, kayak misalkan kalian lagi keluar gitu harus tiba-tiba pergi kemana, kemudian cuma bawa si C75 dan butuh quick grind, it's okay banget kok buat nyoba main, bukan nyoba main ya, untuk main range segini aja. Dan for some reason gue melihat baterai kamera gue mau habis. Will need to pause sebentar habis ini, mau ganti baterai kayaknya. Bentar, kita naik dulu ke sini deh, ketemu si Mas Bro. Tapi overall untuk exploration ya, berarti untuk lowest 30-nya tuh memang nggak flat di 30, tapi kalian bisa dapat somewhere in between range. Oh ini pasti bisa lawan mob. Walaupun saya tidak begitu suka melawan animal ini, karena kayak mereka tuh lucu. Au. Oh. Ada anaknya, jangan dong Sauriannya, kenapa kamu bawa anakmu ke sini? Kita habis berperang loh, masa kita harus membunuh kamu, sedih banget. Mau nangis rasanya harus ngebunuh anaknya, tapi kita bisa rasukin dia itu, tapi rasukin roh jatuh gimana? Oke. Anyway, sebelum gue lanjut bahasannya, gue akan ganti baterai dulu sebelum mendadak mati di tengah-tengah dan nggak ngeh. Oke, we are back. Kita akan coba rasukin satu ini dulu sebelum kita battle. Although I have to say, dengan positioningnya kameranya yang kayak gini ya. Maaf, aman kan kamu? Ya aman. Masih on loan doang nih, bukan barter atau apa. Dengan kamera boxnya yang segitu ya, kira-kira cukup stable. Nggak perlu begitu mikirin sisi-sisi gimana kita mau mau megang smartphone ya sebagai gripnya. Karena masih cukup oke gitu loh untuk di all location. Banyak Sauriannya, lucu banget sih. Saurian tuh lucu banget dan nggak tega ngebunuhnya. Tapi dia bagian dari mob yang bisa kita bunuh buat collect material juga gitu. Padahal kita bisa rasukin mereka. Kayak Genshin tuh sangat mempermainkan emosi ya. Buat emosi marah sama emosi hahaha, kemudian emosi gitu kayak wow, oke. Whole new level gitu. Oke, kita manjat. Halo. Ya, kurang lebih itu eksplorasinya juga di Natlan, di lowest 30-nya. Gue akan coba battle daily boss, bukan daily boss, sorry. Ya, regular boss aja. Yang cukup simple, mungkin si evolutionnya Saurian yang kalau dia mager nggak mau ngapa-ngapain dan dihibernasi dan lalu kerjanya cuma makan doang, tidak ingin membody shamingkan, jadi begitu cara menyampaikannya. Buat ngetes aja sih performance Poco C75 buat di battle aja. Ini kita masih average dapat around ngelihatnya performance around 20-an. Untuk touch inputnya sebenarnya cukup oke. Tapi kalau kita ketika tiba-tiba berganti ke evade, dash atau apa tuh kayak nggak langsung juga gitu. Oh, nggak kena.
Minamoto namanya itu kan. Beg for mercy. Go. Go. Cross over. Win it. Aduh, nggak dapet damage-nya. Illusion shattered. Crush. Good grief. Waduh, dia ngedash lagi. Beg for mercy. Rack and ruin. Orders given. Orders received. Udah. Oke. Itu nggak sempat set FPS lagi. Tapi average ya kalau dihitung itu sekitar 30-20, 30-20. I mean normal karena memang kita set kan maksimal di 30 FPS ya. So that's what you get sih. Untuk untuk overall FPS-nya juga. Dan ya tadi adalah experience-nya main di lowest 30 FPS. Dan kita akan kembali ke stadiumnya Natlan dulu aja. Dan kita akan coba ganti dia ke lowest 60 FPS. Jadi kita mau naikin lock dari FPS-nya seberapa jauh dia bisa achieve itu. Dan apalagi kalau kita masih punya bumper area, kita bisa naikin ke high 60 juga. Jujur gue belum nyobain sih dia ke high 60 kayak apa. Kemarin nyobain di lowest 60. It's okay, tapi kayak takut aja kalau di high 60 boom. Duar. Oke, kita dari dalam ruangan lagi. Sekarang kalau di dalam ruangan nggak solid di atas 20, cuman sekitar belasan aja digitnya. Graphics lowest low 30 kita ubah ke 60. Gimana kalau kita pindahin ke 60, apakah dia akan naik atau masih di belas? Tidak berasa perubahan. Ya masih sekitar segituan aja sih, kayak 20, 12. I mean kalau misalnya kita mengharapkan bisa lebih dari 60, itu harus dari barometernya kita udah punya bumper lebih gitu ya. Jadi kayak selalu stay 30 gitu, makanya kita bisa ngeliat dia bisa lebih dari 60 fps. Tapi kalau misalnya basisnya aja udah cuma 20 fps, I guess it's kinda hard. Oke, kita keluar. Dan di stadium luar ya masih 17, beberapa belas aja sih, nggak sampai bisa flat 30. Dan karena naikin FPS doang, jadi otomatis nggak naikin draw distance or anything ya, benar-benar flat aja. Tapi again balik lagi, kalau ngerasain segini performa 30 masih oke, dan kalian pun juga oke, I guess it's fine untuk bisa nyobain segini. Oke, kita coba. Oh iya, tadi kita ke area yang ada sauriannya juga buat lihat overworld-nya. Berarti kita main jet. Tapi nggak ada orang di sini. Sebenarnya enak sih kalau ada si Lonen. Sebenarnya ada gue si Lonen, cuma belum di build segala macam. So that's why. Wih, kita saurian tadi di sana ya. Tapi kan masih dapat di belasan juga, di sini juga nggak jauh beda sih. Dengan draw distance yang segini dan looksnya segini. Gue suka ngira lagunya pas di luar tuh kayak lagu Sunda. Toeoeoet, toeoeoet, kayak gitu. Tuh. Karena pakai suling kan, suling bambu gitu. Kalau di restoran Sunda tuh suling bambu kan di play mulu lagunya. Oh nggak ada. Oh ada nih sauriannya. Wait, what? Itu burung tuh. Oh no, not the kid again. No, not the kid again. I'm just gonna transform. Hi you. What? You're going to kill your dad? Bump. Lucu banget bumpnya. I cannot. I don't want. Tuh, adikmu aja nggak nyerang aku. Jangan. Do not. Ow. Kamu anjir, damage-nya lumayan juga lagi, 1628. Kayak, that's quite high. Hi. Can you tell your kid
not to attack me. Like your kid is still following me. Oke. Kabut. Ya, kurang lebih itu sih. Beberapa detail masih sangat oke dan it's not like apa ya, kalau kalian main di smartphone murah kan biasanya ekspektasinya the the performance is really slow atau misalkan kayak nggak nyaman gitu kan, posisi experience gameplaynya segala macam. Di sini sih ya again kinda alright, dan ingat ini sebenarnya basisnya dari Redmi 14C, kayak ekspektasinya kayak loh. Kalau misalnya kita mau ngomong panas apa enggaknya pun, secara hangat apa enggak, memang ini kita di ruangan AC ya, dengan settingan temperatur sekitar 18 derajat, tapi misalkan di suhu ruangannya sekitar 24, 26 kalau misalnya cukup dingin. Body wise gue nggak begitu berasa sedingin kayak biasanya kalau lagi di ruangan studio ya, jadi that also one thing. Experience untuk itu akan vary dalam artian bisa berasa dingin banget atau berasa panas banget, itu tergantung ruangannya juga. Nah, gambaran aja ini kita cek temperatur sekalian. Di atas itu 36,8, di bawah 32, di tengah dan di bawah 33. Tengahnya 33 juga. Jadi all across 33, 36, hampir 37, dan it's still fine. Cukup nyaman juga. Di belakangnya kita dapat 37, of course. Di tengahnya 34, dan di samping sininya 33, 34. Jadi ya cukup standar lah ya suhu segitu, karena kita nggak geber banget kan, masih di lowest juga anyway. Baik lagi biar nyaman aja sebenarnya. Oh, skies are beautiful tuh. Apa ini? Kok itu ada sih, itunya kok serem. Anyway, kita coba ke daily. Bosnya harusnya udah spawn lagi. Udah di baru spawn lagi. Jadi bisa kita tes lagi supaya benchmarknya tetap sama. Sembari itu, biar agak dingin, nantinya kita akan nyetel coolernya dulu. Biar nanti pas, bahkan kita mau coba lowest 60-nya juga nih. Siapa tahu bisa dapat performance boost or anything. Jadi kita akan dinginin coolernya dulu. Oke, let's jump. Harusnya sih sudah spawn lagi. Ya, sudah. Udah spawn lagi. Lebih enak nyender tangannya sebenarnya. Tadi mau nyoba naikin, tapi ya udah, enakan nyender aja. Berasa sedikit naik, kayaknya mungkin karena areanya kan juga lebih kecil. Lupa kelapinnya. Kiki dilindes sama Matonya kayak langsung blek. Illusion shattered. Shudder. Crush. Aduh, ke pojok ini paling sebel nih kalau kena attack yang
Bye-bye. Ya, to be honest ya, performance-nya agak naik sedikit yang tadi dari typical 24, 22, gue tadi sempat ngeliat 27. Dan itu pas lagi lawan si Kongamoto-nya. Jadi kayak, oke. That's quite an improvement. Ya, dan untuk temperatur sekarang masih kurang lebih sama ya, 36, 37 naik sedikit di atas. 35 di tengah ya, mulai naik lah ya overall ya, 33 di bawah. Jadi overall temperature-nya emang naik banget karena udah mulai, mungkin dia udah mulai panas juga, dalam artian udah dimainin juga kan. Ini udah naik juga nih, jadi 36 di belakang di dekat kamera, di tengah sekitar 34, tadi kan 32, dan di bawah 33. Jadi udah overall body heat-nya udah naik sih. Dan oke, kita coba sekarang pakai tambahin cooler, dan nanti gua akan mau coba lawan, bukan lawan sih, mainin shield deh, battle lawan shield deh maksudnya di low-nya ini, buat ngasih lihat perbandingan ya, nanti buat kita bandingin juga sama highest-nya juga, dan itu we'll see. Oke, kita kesini. Hopefully gue nggak perlu ganti baterai lagi sekali lagi, karena actually yang ini pun udah kinda dying 50%. NPS-nya udah mulai umur sepertinya 2 tahun, berapa tahun ya, udah 3 tahunan lebih sih atau GC ini, jadi FZ-nya mungkin udah umur juga. Oke, kita masuk ke dalam speaker chamber. Tadi ya di speaker chamber di dalam itu kayak sekitar 17 fps average-nya, lebih sering lihat angka 17. Dan sekarang kita masih di low 60 fps pakai cooler, tapi bedanya tadi coolernya kan 8 derajat, terus sekarang langsung naik 16 derajat. Ini agak kaget, biasanya seingat gue average-nya 14 derajat, kemudian sampai 16. Kok speaker chamber tuh gini ya, gue salah tempat dong. Speaker chamber berarti sini harusnya ya, yang dalam kota di dalam stadiumnya itu. Ya, untuk baterai sendiri kita mulai dari 98%. Sekarang setelah 15 menit kita udah kehilangan 7%. By average itu berarti 15 kurang 7, 2 menit per 1%. Untuk rata-rata ya, konsumsi baterainya badak sebenarnya ekspektasi kayak lebih. Memang mau berharap ke 3-5 menit per 1% tuh kayak agak absurd. Karena kita memang mainin game, dan rata-rata smartphone, any spec, rata-rata makan konsumsi dayanya di Genshin Impact itu 2 menit per 1% rata-rata. Ya, di sini kali ini lagi seringnya lihatnya 21, 22, 18. Actually that's quite an improvement loh. Ada 25 sekarang, 23. Jadi lebih stabil juga dibandingkan tadi pas masih nggak pakai cooler. Ada angka 26 juga, jadi that's kind of high. Kita keluar. Frame drop ke 12. Tapi naik lagi ke 24 dan kawan-kawan. Draw distance segala macam masih sama karena nggak ada upgrade dari utilitas grafisnya yang kita set, cuman benar-benar FPS-nya aja. Tapi di malam hari Natlan cukup gorgeous ya. Oh, there we go, udah 12 juga. Jadi ya pakai cooler sepertinya memberikan sedikit bump sih in performance, sedikit banget, ever so slightly gitu. Kita nggak bisa naik ke sini. Oh, bisa. Jump. Oke. Kesini dulu, stop satu lagi. Jadi ke tempat Saurianya itu tadi kan drop ke 17. Sekarang kita masih di 28, 21, 22, 25. Dikit lebih tinggi ya. Apa karena malam? Harusnya sih nggak gitu ngaruh. Malahan malam biasanya di Genshin tuh dikit lebih berat karena dia ngerender cahaya-cahaya juga kan. Oke. Kita panjat sedikit. Pansos sedikit, bukan beda. Panjat yang jauh. PDE-nya manjat mencari jalan. Do not attack us, I'm now Saurian. Tuh dia, ada Sauriannya pada antang. Mana yang bocah kecil satu lagi? Cuma satu ini dong. Yang anak satu lagi mana? Adek lu mana, Janjan? Is your brother okay? I guess you're fine. Oke. Kita dive lagi ke dalam sambil kita jalan ke depan.
sayangnya exploration kayak gini cuma bisa di Natlan ya, nggak bisa di ini. But that's also a good thing sih, karena berarti memberikan insentif lah istilahnya untuk kita go back to each town, each city, each country. Oke, each country sih karena Archon kan. Setiap negara supaya kita inget kembali gitu kayak apa aja yang kita experience selama di sana, selama apa yang berbeda antara di Natlan dengan di Fontaine dan segala macam, itu kan jadi nilai plus juga untuk Genshin Impact biar lebih sustain juga sih. Oke, kurang lebih itu aja tadi experience roamingnya. Ada sedikit FPS bump, jadi ya mungkin memang valid seperti biasanya gue bilang, kalau punya cooler pakai aja, kenapa ditanya perlu enggak atau enggaknya, karena itu memberikan kenyamanan dan keamanan buat diri kalian dan smartphone kalian. Oke, sebelum kita lawan Kilde, kita akan lawan si siapa namanya, Kongamoto lagi. Harusnya udah spawn lagi, benar-benar cuma ngabisin resin saya. Mungkin ini abis ini gue gak claim resin sih. Oh iya, udah spawn lagi. Maaf ya, hari ini kamu aku bully banyak sekali karena buat nge-benchmark kita harus pakai patokan yang sama. There is no escape. Huh. Vengeance will be mine. Ya, event lawan Kongamoto-nya sedikit lebih oke loh. Kita bisa ngelihat 28, 2 ini, jadi lebih nggak aja lupa. Kasih kan ngeliat FPS-nya. Shine down. Go. Shudder. Kental. Crush. Rack and ruin. Torn to oblivion. Ya kan bahkan pas cutscene-nya tuh kita bisa ngelihat lebih dari 30 FPS kayak wow. Shudder. Blood of frost. Oke, jadi tanggung. Eye for an eye. Go. Higher, higher. Hands on fire. Oh udah. Babe. Oke, truth be told ya, kayak berasa lebih oke banget dengan cooler dan lebih responsif juga. Lihat ya, mapsnya juga lebih sat-sat gitu loh dibandingkan sebelumnya tadi menurut gue pribadi. Karena enak aja gitu pakainya. Ini berarti, oh iya benar, Golden House. Lebih oke aja gitu lah experience-nya. Dan memang pakai cooler begini lebih enak. Mungkin seperti rekomendasi gue seperti biasa, cooler yang gue favoritkan sampai detik ini adalah si Fan Cooler 2 Pro. Bahkan gue ada Fan Cooler 3 Pro, tapi kalau kalian lihat di video-video lain, gue nggak pernah pakai si Fan Cooler 3 Pro-nya. Karena performance-wise menurut gue masih kurang, masih kalah dibandingkan si Fan Cooler 2 Pro. Dan ini nih, yang paling penting nih, derajatnya ini yang gue butuhkan buat ngelihat dia directly berapa kondisinya. Sebelum kita lawan Child, kita cek dulu temperature-nya. Temperature cek di atas 34. Oh, dropnya lumayan ya. Di tengah 30. Ini tadi berapa? Ada sempat lihat 35. 36. Enggak kan, loncat doang 34. Dan di bawah 29. Itu dingin banget sih. Lebih nyaman juga sih buat dipegang dibandingkan awal-awal. Memang ada hangat-hangatnya, itu kayak biasa ya gitu, 33. Oke. Bagian atas gitu kan biasanya kalau di atas itu soalnya motherboardnya juga, jadi itu jadi patokan buat ngecek kadang. Oke, kita masuk ke Golden House. 42 dong, benar besar. Ini hampir 60 fps loh. Hampir jatuhnya selama nggak di luar. Di luar sini kita drop langsung ke 30. Ya kalau di dalam sini tadi kayak pas ngadep sini nih 42 tuh. Oh, di Golden House langsung 42, 47, wow. Itu sih oke banget ya. Memang nggak wide range dalam artian nggak semua area sebegitunya, but you know. Oke. Party setup-nya biasa begini aja. Let's go.
Oh iya, satu hal yang gue sayangkan ya dari Poco C75 tuh, kalian di dalam box penjualannya nggak dapat anti gores sama nggak dapat casing. Dan itu harganya membuat harganya sedikit lebih hemat daripada apa namanya Redmi 14C 100.000. Kalau kalian mau milih opsi ini, kayak kalau misalnya Redmi 14C itu masih kayak kemahalan, butuh bisa motong budget lagi 100.000, Poco C75 jawabannya. Shine down. Oh, udah. Illusion shattered. Tapi positifnya karena nggak ada anti gores itu kayak touch responsifnya lebih oke. Dan kalian tadi lihat touch responsifnya lumayan banget. Oke, cutscene 28 fps, 32 fps, 31 fps, 27 fps. Jadi kayak call out kayak GTWS. Ground proximity warning system. Itu di pesawat tuh. Your strength is praiseworthy. I too shall use all of mine. So, you dare disappoint me? Foul legacy, the devouring deep. Titik tepinya memang pas di depan Golden House aja ya. Yang itu langsung 19, tapi motion blurnya sih kencang banget itu. Tapi lawan Child-nya nggak kena, kirain di sana deh. Lawan Child-nya sih is fine ya, dalam artian 30 fps lah. Nggak sampai memang nggak sampai full 60 fps, tapi it's okay. More speed. Shudder. More speed. Rack and ruin. Kabur si Child-nya. Kuplek. Agresif sekali kamu hari ini. Udah aja pakai hutaunya. Udah kena. Udah. Ini average-nya 30 plus 30 lah, nggak sampai 30 flat banget. Cuman asik sih. Kayak, oke, 1 jutaan sekarang udah mulai bisa main Genshin ya. What it would be look like couple years from now ya, kayak misalkan ya game-game juga yang menjadi tantangan kayak how to make more AAA games dengan next generation system kayak gitu kan, karena kita consider nanti setelah PS5 ada PS6, itu udah next gen console lagi, grafiknya pasti berubah lagi, load speed, load time segala macam bakalan pengaruh. Kayak what's next for the phone, what's next for mobile phone, itu menarik sih. Oke, tadi itu adalah experience lower 60-nya Genshin Impact lawan Child segala macam. Untuk temperature-nya kita masih sangat di posisi yang sangat nyaman dan aman, 27 derajat di tengah dan 34 derajat, 34,5 derajat di atas. 33 kok turun, kayak dia ngedetek tangan gue dah. 34 lah. It's okay banget sih. Dan again kalau misalnya ngeliat FPS chartnya sih memang wow, kayaknya kemana-mana, tapi kayak masih oke aja sih segitu. Kita bisa kecilin lagi nggak ya buat ngeliat kayak jaraknya udah makin jauh. Wih, nah, karena itu lebih kelihatan tuh sekarang grafiknya. Cuman ya gitu deh, yang terlihat begitu. Oke aja sih. Kayak main 30 fps juga oke dengan cooler ya catatannya. Kalau dengan cooler tuh lebih enak. Oke, mumpung sekalian kita masih pakai cooler, kita langsung hajar aja highest 60. Apakah masih hidup? Jangan meleduk. Akhirnya nggak bisa gerak menunya. Oke, 45. Nggak, kita 60 dulu. Oke, siap. 3, 2, 1 dan close. Geredek banget. Oh ya, motion blurnya nyala. Motion blurnya nggak usah nyala. Yang gue sangat tidak suka itu adalah motion blur. Padahal ini di menu ya.
60 fps dan considering displaynya si Poco C75 itu 120 fps, 120 Hz up to-nya ya kayak. Bisa sekencang itu. Oke, 12 fps, 15 fps. Tapi langsung fidelity grafiknya wow. Oke, kita coba hajar child. Start. Enggak apa-apa. Start. Udah mau jam 3. Untuk baterai kita sekarang di 86%. Tadi kan kita udah sekitar 15 plus. Ya udah lebih, kita record kan potong 2 kali ya. This opportunity is quite hard to come by. Wah. Well then, Wah, amuse me. Surrender is a valid belasan. option. I promise I'll be gentle. Passable effort. Crush. Kalau feeling kalian bagus, main kayak gini tuh masih oke. Main kayak gini tuh masih oke karena bisa nge-expect di mana bisa nge-expect attack atau nyerangnya dari mana. Itu yang menarik. Opening box of Adepti Trix. Tidak ideal, tapi kayak kalau mau agak gila, ada gila-gilanya sih nggak apa-apa ya. Clear shot. Surprisingly nggak ada single digit. Wah. Not bad. Not bad. Udah. Siap. Oh mana? Oh digeser doang, kirain udah habis gara-gara delay gitu. Time. A fine opportunity. You've made some progress. Guess I should Udah, sekarang di tengah beneran. seriously. Cicinya delay banget responsnya. Life goes on. My turn. Transcend all constraints. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Has your luck run out? The price of a seat. The mortal blade. Link. Apa ini? Aku siapa? Faster. Okay, faster. Nggak kegerak di padnya. Ini tanpa cooler gimana ceritanya? Kayaknya nggak bakalan bisa sih. Shudder. Vengeance will be mine. Nggak ke trigger animationnya. Eye for an eye. Kasihnya single digit. Kasihnya single digit tadi. Bahkan suara delay. Lagunya nggak render. Oh, ini ya berarti. This praiseworthy. belum. Gue tidak merekomendasikan High-60 tanpa cooler sih. Itu bisa ngerusak smartphone-nya banget. Legacy. The devouring deep. Grafik FPS-nya kalau kalian lihat tuh udah hampir flatline. Flatline di bawah. Udah modern. Blar. Gila. Bahkan gak ada sound effect blur itu. Oke. Kita balik cici dulu. Mana kamu maksudnya? Life goes on. Nggak kena lagi. Go. Crush. Beg for mercy. Crush. Orders given. Orders Nah. received.
nggak bisa ngelihat hutaunya. Shut up. Crush. Jadi karena frame-nya single digit gitu tuh kayak susah bisa mengekspek what's nextnya. Astaga. Oh iya, udah diambil, lupa, tinggal keluar. Oh, no. Higher 60 is a no. I mean, kalau mau iseng dan ya ngerandom ya, I guess it's okay. Cuman kayak no. As a daily use is a big no kayak. Even ini udah pakai coolernya turun temperaturnya sih, tapi kayak for some reason temperaturnya bisa turun sih coolernya, kayak mungkin smartphone-nya udah kayak aku menyerah. Just let me be quiet gitu. Kayak. Temperatur utamanya pun gak berubah. Kayak masa sih mau gila? Yaudah, ayo dah kita cabut. Oh ini by the way kondisi cooler ya, kita cabut. Ini kita benar-benar high 60 mentok kanan tanpa cooler. Kita main dari Natlan aja. kita coba dari Natlan. Tuh mapsnya langsung kayak experience-nya juga not as good menurut gue sih. Kita teleport dari sini. Kayak oh no. I'm not sure. Tadi lawan Chelsea udah bisa sampai single digit. Tapi kan kalau main di lowest 60 tadi dengan cooler kayak lowest 30 lah, oke gitu kan. Masih oke. Tapi kalau udah highest 60 12 11 nunggu single digitnya ini. Tapi ini emang terlalu sempit sih. Coba kita nunggu Refinery Sour ya. Ya, yang area Saurian itu. Mana tadi pintu keluarnya? Oh, sini ya, kelewat. Mana juga pintu keluarnya? Oh, kelewat terus. Kontrolnya. Kita keluar dengan fidelity-nya 14, 17. Nggak bisa lebih dari belasan FPS. Udah nggak kerender lagi soalnya. 12. Ya experience usage-nya juga udah nggak gitu enak sih kalau jujur ya. Kayak udah bumpy. Di overworld-nya sama, masih belasan juga, tapi sekarang udah under belasannya di 13, 11 nih 14. Kalau ngeliat ke belakang langsung 13. Tapi memang balik lagi render quality-nya jauh lebih oke ya. Kita akan menjadi Saurian lagi. Sound effect-nya banyak yang delay. Ya belasan lah. I mean balik lagi kalau misalnya mau nekat silakan. It kinda works. Nggak sampai it works banget gimana. Oke, buat last run sebelum kita harus melihat ini. Kamu ngapain di ujung situ? Boleh sundul nggak? Sundul. Bye-bye. Aku mau di ujung sih. Nah itu. Kita ngeliat ini 17 FPS segala macam. Dan kita akan terakhir ngelawan si King ini, Mountain King-nya. Buat lihat performance-nya si Poco C75 di higher 60 tanpa cooler. Ini kayak terbalik gitu loh, biasanya kan kita cooler dulu baru higher 60 dulu baru higher 60 plus cooler. Ini benar-benar coolernya di awal. Belasan, hopefully bisa. Bentar, kita pakai cici dulu aja buat intronya biar bisa nge-recover sedikit hutau punya health.
Karena ini environment-nya sebenarnya nggak banyak yang perlu di render, nggak kayak child gitu-gitu, jadi kayak harusnya masih oke. There is no escape. Jadi itu sound effect-nya banyak yang gone. Beg for mercy. Nggak bisa, kebuang. Shine down. Go. Dibikin out of arena dong. Now you shall perish. Illusion shattered. Life goes on. Crush. Blood of frost. I condemn you. Higher, higher, in the fire. Sacred name, watch and preserve. Udah habis tadi itu hutang. Touche. Beg for mercy. Bye-bye. Delete reaction-nya lumayan juga ya. Oke, tadi lawan si Gluttonous Mountain King itu overall kita dapat cuman belasan FPS. Cuman belasan FPS ya, 13, 14, 15. Playable ya sort of kalau kalian bisa playin. Cuman gue sih nge-recommend ya mending tadi di lowest 60 aja, terus supaya cooler itu udah enak banget. Oke, untuk last check temperaturnya kita ada di 36. Surprise ini cukup adem ya, mungkin karena balik lagi temperatur ruangan kita yang 22 derajatan membuatnya lebih oke. Jadi kalau misalnya di luar ya again pakailah cooler demi keamanan kalian dan smartphone kalian. 31,4 di atas ini, 35 di tengah, tengah 32 ya. Oke lah ya again, dan kalau misalnya kalian mau main gue sangat rekomendasikan di low 60 aja, jangan sampai terlalu heboh. Ngapain juga lagian. Oke, enaknya di mana ya? Kalau mau difoto ya kita ke speaker chamber aja guys, oke. Nggak difoto juga sih ini. Sejak tidak di channel yang lama, cara penggunaan thumbnail di kita agak berbeda, di gua agak berbeda. Jadi kayak nggak usah foto akhir segala macam. Lebih gampang editnya juga, dan itu satu kali edit kalau kalian nggak, itu actually intro dari title-nya kita di sini. Oke, itulah tadi kurang lebih experience-nya Poco C75, smartphone 1 jutanya Poco yang katanya digadang-gadang lebih oke di performance. Jadi kalau kalian mau ke kamera silahkan ke saudara jauhnya satu lagi yang si Xiaomi itu lebih ini. Tapi kalau misalkan kalian nyari performance katanya kesini, tapi menurut gue Redmi 14C sama ini sama aja sih harusnya. Spek wise sama, build sama, model number sama, cuman tinggal kayak SKU sama SKU-nya aja yang dirubah sama type numbernya internally. Dan ya untuk rekomendasi, gue rekomendasikan lagi balik tadi ke lowest 60 fps, tapi inget selalu pakai cooler biar enak. Ini gue nggak disponsorin sama sekali sama Black Shark. I've tried many times untuk bisa collab atau apa, tapi nope, they did not respond to anything. Ya udahlah. Padahal satu grup sama Xiaomi dulunya, sekarang udah independen dan dia bikinnya IoT doang, udah nggak bikin smartphone lagi. Padahal dulu Black Shark 5 itu bagus banget. Gue bakal pakai Black Shark 3 kemarin. Oke, segitu aja review atau
experience test di seri lancar nggak sih main Genshin Impact, dan kali ini di lancar nggak sih main Genshin Impact di Poco C75, sebuah smartphone 1 jutaan yang game sama Helio G81 Ultra, dibuat sama Poco dan Xiaomi, dan saat ini sudah dijual di Indonesia dengan harga maksimal 1699 dan yang paling murah itu 1399. Bisa dibelinya online doang sih harusnya. Kemarin datang pressconnya tapi agak telat karena habis dari Asus. So ya, what do you think? Main di C75 interesting, menurut gue cukup interesting. Apakah perlu dihayasin? Tidak, jawabannya tidak, sama sekali tidak, karena tidak begitu enak. Dan menurut gue pribadi ya, kayak kalau kalian mencari smartphone yang 1 jutaan dan atau lagi budgetnya segitu doang dan pengen kayak sekedar aduh gue lagi keluar rumah, gue butuh butuh smartphone buat main singkat yang bisa kerja segala macam. C75 is okay, sekarang baterainya 62%. Memang ini basic smartphone banget, tapi get things done lah intinya. Untuk main Genshin Impact ya masih oke juga. Gak tau game lain, nanti kita cobain game lain lah. Coba tulis di kolom komentar juga sekalian kalau misalnya kalian mau ada request untuk game apa lagi yang pengen gue testin. Mungkin HSR, mungkin WoW. Let's see, nanti kalau ada chance-nya. Dan Zenless Zero pasti itu gue mau lakuin karena gue lagi base core-nya tuh mainnya Zenless Zero doang. Hari ini belum daily. Udah belum sih? Udah belum ya? Lupa. Udah mau ganti hari nih. Yaudah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video gue berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, Gabutaci. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid dan gue pribadi di @ffp+, ataupun di media partner kita yaitu @wirepop.id. Thanks for watching and as always stay safe, stay healthy and have a nice day. Semoga video ini gak kelamaan. Ferry, Poco C75 dan my whole squad as usual signing out. Bye bye.